Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Walaupun sudah mulai terasa nuansa liburannya ya, suasana liburan, tapi kita selesaikan materi kita hari ini agar kita tidak punya tanggungan untuk setelah hari lebaran. Oke. Ya, nanti kita akan belajar tentang asam nukleat ya. Kita tahu bahwa, oh ya sebentar, suaranya Bu Yuni sudah jelas terdengar ya? Sudah. Oke, kita mulai asam nukleat. Kita tahu bahwa asam nukleat itu sebetulnya kan merupakan seperti yang materi kemarin Bu Yuni sampaikan bahwa asam nukleat itu merupakan komponen utama dari suatu gen. Ya, jadi asam nukleat gen yang merupakan faktor pembawa sifat itu komponen utamanya adalah berupa asam nukleat. Asam nukleat ini nanti bisa berupa asam nukleat berupa DNA maupun RNA. Nah, untuk karakterisasi dari asam nukleat sendiri, ini nanti DNA, ya, DNA maupun RNA ini asam nukleat itu biasanya dia bentuknya berupa DNA maupun RNA, ya, dan terdapat pada semua sel hidup. Ini sudah jelas, ya, karena dia merupakan komponen utama dari suatu gen, di mana gen itu merupakan faktor pembawa sifat dari suatu makhluk hidup. Ya. Tetapi khusus untuk organisme tunggal seperti virus, di dalam tubuhnya ini hanya terdiri atas salah satu asam nukleat saja, ya, bisa berupa DNA atau RNA-nya saja. Nah, berdasarkan kandungan asam nukleat pada organisme tingkat rendah, contohnya pada virus, ini nanti akan menyebabkan virus tersebut berbeda golongan, ya. Jadi berdasarkan kandungan asam nukleatnya, virus itu nanti dibedakan menjadi dua, yaitu virus DNA dan virus RNA. Kalau virus DNA itu berarti nanti penyusun tubuh dari virus itu adalah semuanya adalah DNA. Demikian pula sebaliknya, kalau virus RNA berarti penyusun tubuh virus tersebut adalah RNA. Ya. Dan merupakan suatu DNA itu atau asam nukleat itu merupakan makromolekul. Ya, makromolekul berarti merupakan kumpulan dari molekul-molekul, banyak-banyak molekul sehingga membentuk suatu molekul yang besar. Ya, tetapi dia memiliki bentukan tunggal atau single atau sering disebut sebagai monomer, yaitu nukleotida. Ya, asam nukleat dalam bentuk tunggal disebut sebagai nukleotida. Nah, untuk fungsinya, ya, fungsi yang pertama adalah untuk menyimpan, mereplikasi, dan mentranskripsi informasi genetik yang ada di dalam tubuh. Ya, ini merupakan
fungsi utama dari asam nukleat. Fungsi yang kedua di sini adalah turut dalam metabolisme. Ya, jadi nanti ada beberapa DNA maupun RNA yang dia memiliki fungsi, memiliki tugas utama untuk melakukan metabolisme di dalam tubuh. Selain itu, ada juga asam nukleat yang berfungsi sebagai penyimpan energi yang selama ini sering kita sebut sebagai ATP. Ya, itu merupakan salah satu contoh dari asam nukleat. Nah, fungsi berikutnya adalah asam nukleat ini nanti dia juga akan bekerja sebagai koenzim. Maksudnya koenzim nanti dia akan membantu proses enzimatis di dalam tubuh makhluk hidup, ya, membantu enzim-enzim utama yang ada di dalam tubuh sehingga terjadi proses metabolisme. Ya, ini merupakan beberapa fungsi dari asam nukleat. Nah, untuk struktur asam nukleat, ini nanti kita tahu tadi disebutkan bahwa asam nukleat itu merupakan makromolekul ya, dan bentuk tunggalnya ini disebut sebagai nukleotida. Nah, di dalam nukleotida sendiri, sebutan nukleotida, sebetulnya kalau nukleotida itu dia tersusun atas 3 komponen. Ya, kalau nukleotida sendiri dia mengandung yang namanya nukleosida dan gugus fosfat. Ya, ini merupakan 2 komponen, ada nukleosida dan fosfat. Sedangkan kalau nukleosida dibagi lagi, ini nanti dia akan terlihat di sini gugusan basa nitrogen dan gula pentosa. Ya, ini. Jadi komponen dari nukleotida itu ada 3 macam. Ada gugusan fosfat, ada basa nitrogen, dan ada gula pentosa. Gitu ya. Kalau untuk yang basa nitrogen sendiri masih dibagi menjadi 2, yaitu purin dan pirimidin, di mana kedua macam basa ini nanti dia akan selalu berpasangan. Ya, dia memiliki pasangan yang spesifik. Sedangkan gula pentosa nanti kalau dia dalam kelompok RNA, ya, nanti gula pentosanya berupa ribosa. Sedangkan kalau dari kelompok DNA, nanti gula pentosanya bisa berupa dioksiribosa. Nah, jadi RNA itu gula pentosanya berupa ribosa, tetapi kalau DNA gula pentosanya berupa dioksiribosa. Nah, ini merupakan rumus bangun dari nukleosida, ya. Nukleosida tadi tersusun atas gula pentosa dan basa nitrogen. Ya, ini dia tersusun atas gula pentosa dan basa nitrogen. Ini satu nukleosida. Sedangkan kalau kita sebut sebagai nukleotida, maka dia nanti akan ketambahan gugusan fosfat di sini. Ya. Jadi nukleotida itu merupakan nukleosida yang bergandengan dengan gugusan fosfat. Nah, ini untuk struktur bangunnya ya, terlihat seperti ini. Ini yang di sini ini merupakan basa nitrogen. Basa nitrogennya nanti bisa berupa purin ataupun pirimidin. Terus gugusan gula pentosa ini nanti juga tergantung dari jenis asam nukleatnya, dia termasuk RNA maupun DNA. Ya. Nah, baru nanti dia akan bergabung dengan yang namanya gugusan fosfat. Nah, ini nanti ya ada di sini.
Sekarang kalau kita bicara tentang DNA, jadi yang namanya DNA itu merupakan komponen utama atau penyusun utama dari gen, di mana gen itu dia memiliki fungsi sebagai faktor pembawa sifat, ya. Makanya DNA itu sering disebut sebagai kode kehidupan, ya. Kode-kode yang ada di dalam DNA itu nanti akan mempengaruhi sifat dari suatu makhluk hidup, gitu ya. Sedangkan DNA sendiri ini nanti dia mempunyai cetakan untuk membangun individu atau makhluk hidup. Nah, nih, cetakannya berupa apa nanti akan kita bahas bareng-bareng, ya. Nah, sedangkan kode genetik ini dia bersifat universal, ya, bersifat umum dia. Nah, ini merupakan struktur dari materi hereditas ya. Ini merupakan struktur dari DNA, ya, di mana struktur materi hereditas dalam hal ini DNA itu percobaan yang pertama kali dilakukan pada tahun 1950 yang menunjukkan bahwa DNA itu merupakan faktor pembawa hereditas. Ya, ini merupakan tahun 1950 itu sudah diketahui tuh sifat dari atau fungsi dari DNA, ya, bahwa di dalam tubuh itu ada suatu bentukan DNA yang bertanggung jawab terhadap sifat hereditas. Sedangkan pada tahun 1950 ilmuwan yang bernama Watson dan Crick ini beliau akan bisa menemukan struktur bangun dari DNA, ya. Nah, di situ terlihat bahwa struktur bangun yang berdasarkan Watson Crick ini adalah suatu rantai ganda, ya, rantai ganda bukan rantai single. Nah, ini merupakan sosok dari penemu struktur materi dari DNA, ya, Pak Watson Crick, dengan latar belakang ini pemodelan dari materi genetik. Nah, untuk DNA sendiri ini untuk singkatannya DNA itu adalah deoksiribonukleat asid atau asam ribonukleat sama, ya, di mana DNA ini merupakan penyimpan utama dari materi genetik atau informasi genetik, ya. Nih, karena DNA itu merupakan suatu kode, makanya nanti susunan kode dari DNA itu tiap individu berbeda. Itu nanti yang akan menyebabkan terjadinya variasi sifat pada makhluk hidup. Selain itu nanti DNA itu merupakan suatu polimer atau polinukleotida, di mana satu unit atau monomer dari DNA disebut sebagai nukleotida, seperti yang tadi disinggung, ya. Terus untuk urutan nukleotida di sepanjang DNA ini berperan sebagai sandi untuk menyampaikan suatu informasi yang nantinya akan diperlukan untuk memerintahkan sel agar membuat segala sesuatu yang diperlukan bagi kehidupan. Ya, kan kita tahu bahwa tadi struktur materinya itu kan berupa rantai ganda tuh, ya, di mana tiap-tiap rantai itu nanti merupakan berisi tentang nukleotida, dan nukleotida nanti akan secara berurutan yang ada di sepanjang DNA ini nanti akan memberi kode-kode khusus bagi suatu makhluk hidup agar dia mampu membuat segala sesuatu yang diperlukan oleh bagi kehidupan. Nah, untuk setiap nukleotida ini diulang lagi terdiri dari basa nitrogen, di mana basa nitrogennya nanti bisa berupa purin maupun pirimidin. Nah, kalau untuk purin sendiri, ini nanti akan dibedakan menjadi adenin dan guanin. Ya, itu merupakan komponen dari purin.
Selanjutnya ada basa nitrogen dari kelompok pirimidin. Ya, kalau dari pirimidin nanti penggolongannya ini ada sitosin dan timin. Nah, ini. Komponen berikutnya selain nukleotida itu adalah ada dioksiribosa gula atau gula dioksiribosa. Nah, ini kalau pada DNA ya, gulanya termasuk dalam kelompok dioksiribosa. Berikutnya komponen yang ketiga adalah gugusan fosfat. Nah, ini kalau untuk struktur materi genetik yang disebutkan tadi itu berupa rantai ganda atau double helix ya, itu nanti struktur materi DNA itu dapat dinyatakan dia sebagai rangkanya, ya, rangka tonggak, ya, yang terdiri dari, karena dia ganda, kalau rantai tunggal dia hanya terdiri atas dioksiribosa dan fosfat. Tapi karena ganda, makanya dia ada gandengan lagi yang urutannya adalah dioksiribosa lagi dan fosfat. Jadi antara kedua rantai tadi itu dia jalannya berlawanan atau sering kita sebut sebagai antiparalel. Nah, terdapat ikatan hidrogen di antara rantai yang saling berhadapan. Ikatan hidrogen atau sering disebut sebagai jembatan hidrogen ini dia memiliki sifat atau karakterisasi yang mudah putus. Ya, mudah putus. Yang ketiga, basa purin dan pirimidin yang terikat pada gula dioksiribosa dapat berputar bebas. Ya, DNA membentuk pasangan basa yang spesifik. Ya, kita tahu bahwa purin tadi tersusun atas adenin dan guanin, ya, adenin dan guanin, sedangkan kalau pirimidin itu tersusun atas sitosin dan timin. Tetapi karena dia sifatnya berpasangan, ya, karena dia merupakan rantai ganda atau double helix, makanya DNA akan membentuk pasangan basa yang spesifik, dalam arti adenin yang dari purin ini nanti dia akan selalu berpasangan dengan timin yang berasal dari pirimidin. Ya, bisa berupa adenin timin atau kebalikannya timin adenin itu boleh. Ya. Atau dan juga pasangan basa yang lain itu adalah guanin, ya, guanin yang berasal dari purin, dia akan selalu bergandengan dengan sitosin yang berasal dari pirimidin. Nah, kedua rantai DNA tersebut akan saling berhadapan yang disebut sebagai antiparalel. Nah, ini ya, ini merupakan struktur DNA yang dinyatakan tadi sebagai rantai ganda atau double helix. Nah, struktur DNA berikutnya, kalau kita lihat dia harus diam, ini nanti akan terlihat bentukan seperti ini ya. Jadi karena dia berpilin, nah, bentuknya seperti ini, satu rangkai. Ya, satu rangkai seperti ini. Ya, kemudian juga ini. Nah, karena dia saling berhadapan dan bersifat antiparalel, makanya awal permulaan dari rantai DNA itu juga berlawanan. Nah, ini seperti ini. Pada rantai yang satu dia dimulai pada 5N,
Sedangkan pada rantai berikutnya dia akan dimulai pada 3N, ya, karena dia antiparalel, saling berlawanan. Nah, ini yang diperlihatkan di anak panah ini merupakan pasangan basa, ya, pasangan basa. Sini. Nanti antara basa yang satu dengan basa yang lain ini nanti akan dihubungkan oleh yang namanya jembatan hidrogen atau ikatan hidrogen. Nah, ini struktur rumus struktur bangunnya, ya. Struktur bangun dari pirimidin, baik itu timin maupun citosin, dan purin, baik itu adenin dan guanin. Ini kalau pada DNA. Sedangkan pada RNA, yang membedakan struktur bangun pada DNA maupun RNA, ini terlihat pada kelompok pirimidin, ya, timin. Kalau pada DNA, keberadaan timin ini hanya ada pada DNA. Sedangkan pada RNA itu dia dinamakan dengan urasil. Ya, ini. Kalau untuk yang lain sama. Jadi pada RNA kelompok pirimidin ini terdiri atas urasil dan sitosin. Kalau pada purin ini terdiri atas adenin dan guanin. Nah, ini merupakan basa nitrogen dalam nukleotida dan nukleosida. Ya, nih. Kalau basa nitrogennya berupa adenin, ya, nukleosidanya dia dinamai dengan adenosin. Sedangkan kalau nukleotidanya dari basa nitrogen adenin nanti dinamakan adenosin monofosfat karena dia hanya bergandengan dengan satu gugusan basa. Oke, nanti akan di slide berikutnya ada gambar yang lebih jelas. Demikian juga untuk guanin. Kalau dia masih dalam bentuk nukleosida namanya guanosin, tetapi kalau nukleotida namanya guanosin monofosfat. Ini semuanya dalam bentuk berikatan satu gugus. Makanya dinamakan mono semuanya, ya. Demikian juga untuk timin. Nukleosidanya dinamakan timidin, nukleotidanya dinamakan timidin monofosfat, dan seterusnya. Nah, ini. Ya, jadi ini merupakan gugusan ribonukleosida atau RNA dan dioksi-nukleosida atau DNA, ya, pada gugus gulanya. Ini nanti kalau di dalam sel dia bentuknya berupa ini 5 monofosfat, 5 difosfat, dan 5 trifosfat. Nah, ini berasal dari mana? Kita tahu tadi jelaskan bahwa kalau dalam bentukan gula pentosa dan basa nitrogen, nanti dia akan membentuk nukleosida, ya. Tapi saat nukleosida nanti dia berikatan dengan gugusan fosfat, ya, satu gugus fosfat di sini, nanti dia akan membentuk, kalau ini yang dicontohkan adalah adenin, ya, dinamakan dengan adenosin monofosfat karena dia hanya menggandeng satu gugusan fosfat. Demikian juga apabila dia menggandeng dua gugusan fosfat, nanti dia dinamakan dengan adenosin difosfat. Nah,
Kalau dia menggandeng 3 gugusan fosfat, dinamakan dengan adenosin trifosfat. Ini asalnya, ya. Asalnya dari satu nukleosida, dia menggandeng berapa gugusan fosfat, itu nanti yang akan mempengaruhi penamaan dari nukleotida tersebut. Gitu ya. Nah, ini merupakan jenis gula ribosa baik pada ADN maupun ARN. Nah, kalau gugusan gula dari ARN atau ribonukleosida 5-fosfat ini nanti penamaannya kalau bahasanya dia berasal dari adenin, ya nanti dalam bentuk tunggal dia dinamakan adenosin monofosfat atau AMP. Kalau dalam berpasangan dengan 2 gugusan fosfat dia dinamakan adenin difosfat. Tetapi kalau dia berikatan dengan 3 gugusan fosfat dia dinamakan dengan adenin trifosfat. Ini yang sering, atau ATP ini sering kita sebut dia sebagai sumber energi. Ya, ini. Kalau penamaan dan seterusnya ya, kalau pada RNA. Kalau pada DNA, ini nanti penamaannya karena dia untuk membedakan dengan yang RNA, di depannya itu diberi huruf D berasal dari dioksi. Ya, ada kata-kata dioksi. Kalau DAMP ini berarti dia mesti berasal dari gula yang berikatan satu gugusan fosfat yang berasal dari DNA. Gitu ya. Adenin, dioksi, kalau bahasanya adenin dalam bentuk mononya adalah dioksi adenin monofosfat atau DAMP. Nanti jangan bingung ya, nanti saat belajar untuk metabolisme misalnya, ini nanti singkatan-singkatan ini akan sering kalian baca, kalian lihat, dan semoga tidak lupa dengan teori dasar ini ya. Kalau dia dalam berikatan dengan 2 gugusan fosfat yang berasal dari DNA, ini dinamakan dengan dioksi adenin difosfat. Kalau dia berikatan dengan 3 gugusan fosfat dari kelompok DNA, nanti namanya dioksi adenin trifosfat. Itu ya, terusnya. Nanti berlaku juga untuk guanin, sitosin maupun timin. Nah, ini yang disinggung tadi ya, bahwa dalam satu rantai materi genetik ini karena dia memiliki 2 rantai atau rantai ganda, makanya satu rantai dan rantai yang satunya ini diikat oleh yang namanya jembatan hidrogen atau ikatan hidrogen. Nah, ikatan ini dia memiliki karakterisasi yang mudah putus. Nah, yang jadi tugas mahasiswa adalah mencari sebab kenapa jembatan hidrogen atau ikatan hidrogen itu mudah putus. Dan penyebab mudah putusnya jembatan hidrogen itu disebabkan karena apa? Ya, coba nanti dikerjakan ya di akhir perkuliahan kita hari ini. Nah, ini merupakan, kalau kita lihat ini kita lebih jelas ya di mana letak dari jembatan hidrogen atau ikatan hidrogen ini. Nah, di sini terlihat bahwa dalam basa nitrogen nanti dia selalu berikatan secara atau berpasangan secara spesifik. Di sini terlihat timin itu dia selalu berikatan dengan adenin, guanin dengan sitosin, sitosin dengan guanin, ini kebalikannya, atau adenin dengan timin. Ya.
Jangan sampai lupa ini. Ini nanti pasangan-pasangan ini nanti akan mempengaruhi kode dari suatu informasi genetik. Ini struktur bangunnya. Nah, ini yang dikatakan tadi bahwa rantai gen itu dia ganda dan dia bersifat antiparalel atau kebalikannya. Ya, kalau dilihat secara rumus bangunnya kan seperti ini ya. Adenin berpasangan dengan timin. Sitosin selalu berpasangan dengan guanin. Kenapa kok ditulis secara terbalik? Kita kembali lagi ke sifatnya bahwa rantai yang berpasangan tadi dia sifatnya antiparalel atau kebalikannya. Ya. Dia dimulai dari N, 5N, pada rantai 1, pada rantai 2 juga akan dimulai dari 5N, tapi lihatnya kita dari bagian bawah. Nah, ini kalau disederhanakan akan muncul seperti ini. Ya, AT ini sering disebut sebagai pasangan basa. Ya, TA juga pasangan basa. GS juga satu pasangan basa. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke RNA, ribonukleat asid. Kalau RNA ini merupakan struktur rantai tunggal, namun cukup kompleks. Ya, beda dengan DNA. Kalau DNA itu rantai ganda, tetapi kalau RNA itu rantai tunggal. Yang kedua adalah struktur pembentuk rantai sama seperti DNA, yaitu terdiri atas ribosa fosfat, basa purin, dan pirimidin. Ya, ini. Untuk tipe-tipe RNA ini nanti sangat dipengaruhi oleh fungsi dari RNA itu sendiri. Ya, kalau dia memiliki fungsi untuk sebagai membawa kode genetik dalam sequencing asam amino atau dalam kelompok asam amino, ini RNA-nya disebut sebagai messenger RNA atau mRNA. Ya. Demikian juga kalau dia memiliki fungsi untuk memindahkan asam amino ke ribosom. Ini disebut sebagai tRNA atau transfer RNA. Kalau RNA yang merupakan bagian dari ribosom dan berfungsi dalam pembentukan protein atau polipeptida, ini dinamakan sebagai rRNA atau ribosomal RNA. Ini merupakan perbedaan dari DNA dan RNA, ya. Kalau DNA itu letaknya ada di sebagian besar di nukleus, sedikit di mitokondria dan kloroplas, sedangkan kalau RNA itu dia mayoritas dia berada dalam sitoplasma, nukleolus, dan kromosom. Untuk basa pirimidin sama ya, DNA ada sitosin dan timin, tapi kalau RNA ada sitosin dan urasil. Kalau basa purinnya DNA ada adenin guanin, kalau RNA ada adenin dan guanin juga. Ya. Untuk gula pentosanya, kalau pada DNA itu adalah deoksiribosa, kalau pada RNA adalah ribosa. Ya, jadi nama gula pentosanya beda antara DNA maupun RNA. Untuk enzim yang menghidrolisis atau hidrolising enzim, ini kalau DNA dinamakan deoksiribonuklease atau DNase, dan kalau RNA dinamakan ribonuklease atau RNase. Peranannya adalah untuk informasi genetik, dan kalau pada RNA yang memiliki fungsi untuk sintesis protein, kalau untuk pembentukan polipeptida. Ini ya, gen dan molekul DNA. Ya, kita tahu bahwa gen itu dia berada dalam suatu
lokus yang ada di dalam lengan-lengan kromosom, di mana gen itu komponen utamanya adalah DNA. Dan gen sendiri itu merupakan faktor pembawa sifat. Ya. Jadi suatu gen itu merupakan suatu urutan basa yang menempati suatu lokasi spesifik pada molekul DNA. Gen ini akan mengontrol sifat khusus dengan membuat suatu protein khusus dalam jumlah tertentu. Nah ini yang saya sebutkan tadi bahwa DNA itu dia memiliki pasangan basa yang spesifik. C dengan G atau kebalikannya G dengan C, T dengan A atau kebalikannya A dengan T, ya, dan seterusnya. Oke, dari sini replikasi. Ada yang tanyakan dari sini? Ada yang tanyakan? Oke, saya yakin tidak ada ya. Oke, untuk menghilangkan kantuk, ya, nanti karena replikasi DNA ini sudah pernah diterangkan oleh Bulia, ya, tentang macam-macam replikasi, ya, apa itu replikasi konservatif, semi konservatif, dan modern. Nanti silakan dicari macam-macam dari replikasi DNA dan diberi penjelasan, ya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi ya, mengapa jembatan hidrogen itu kok mudah putus dan penyebabnya apa. Yang kedua, macam-macam DNA, macam-macam replikasi DNA itu ada 3 macam, akan dijelaskan. Dan yang ketiga adalah bagaimana mekanisme terjadinya replikasi DNA. Ya, ini sudah pernah diterangkan oleh Bulia. Ya, makanya mahasiswa waktu yang masih tersisa ini silakan digunakan untuk menjawab pertanyaan, dan tugas ini wajib ditulis tangan dan di dalam bentuk PDF nanti dikumpulkan melalui PJMK, dan saya tunggu sampai pukul 14.40 ya, kita nanti selesainya pada pukul 14.40. Tugas harus terkumpul di saya. Gitu? Ada yang tanyakan? Mohon maaf Ibu, sampai pukul berapa? Berapa? 14.40 ya? Apakah tidak ada keringan waktu lagi, Bu? Enggak, karena itu enggak terlalu panjang. Ya. Jadi saya tunggu sampai 14.40, nanti silakan dikerjakan, tulis tangan dan nanti difoto, dikumpulkan dan di PJMK, nanti PJMK yang akan mengumpulkan berdiri. Gitu ya. Oke. Sampai di sini silakan dikerjakan tugas dari Bu Yuni, dan pertemuan kita hari ini saya akhiri, dan silakan dilanjutkan untuk menyelesaikan tugasnya, dan semoga nanti kita tetap dalam kondisi sehat saat kita berbuka puasa ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.